Hai, masih bersama Mel di channel Alur Cerita. Pernahkah kalian melihat hamparan semak belukar setinggi 2 meter yang lebat dan sangat tua seperti ini? Terkadang jika kalian masuk ke dalamnya, apalagi jika sendirian, ada hawa mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Seperti film In the Tall Grass yang akan gua ceritakan ini, ketika kalian masuk ke dalamnya, mungkin kalian tidak akan keluar lagi selamanya. Berani mencoba? Let's the story begin. Ada 2 orang bersaudara, Becky dan Kel, berkendara dengan mobil di sebuah jalan lintas kota yang sepi untuk menuju ke San Diego. Merasa mual, Becky yang sedang hamil tua meminta Kel menepikan mobilnya di dekat sebuah gereja tua yang terbengkelai. Kel menghentikan mobilnya dan Becky mulai muntah-muntah. Saat mereka akan melanjutkan perjalanan, Becky mendengar teriakan minta tolong dari arah padang belukar di samping mereka. Ketika mereka mendengarkan dengan seksama, ternyata ada 2 suara yang berbeda. Yang satu adalah suara anak laki-laki, dan yang satunya adalah suara ibu anak itu. Sang ibu memanggil nama anaknya Tobin dan menyuruh anaknya untuk berhenti memanggil-manggil. Tanpa pikir panjang, Kel memasuki semak belukar yang lebat itu untuk menyelamatkan Tobin, dan Becky mengikuti setelahnya. Becky mulai merasa tidak beres setelah masuk lebih ke dalam. Becky mencoba menelpon panggilan darurat, tapi lama-kelamaan sinyal ponselnya menghilang. Karena sibuk dengan telepon, Becky terpisah dengan Kel. Lalu Becky mempunyai ide untuk mengetahui posisi masing-masing mereka dengan cara melompat. Saat lompatan pertama, mereka mengetahui bahwa jarak mereka tidak jauh. Tapi saat mencoba kedua kali, Becky tidak melihat Kel. Begitu pula sebaliknya. Karena panik, Kel mencoba berlari tanpa arah menembus belukar yang lebat mencari keberadaan saudarinya. Tiba-tiba dia terperosok ke dalam lumpur, kelelahan dan terengah-engah. Namun pandangannya tertuju pada bangkai seekor anjing yang mulai membusuk dan dikerubuti lalat. Saat hari menjelang sore, Becky bertemu dengan seorang pria yang memperkenalkan diri bernama Ross. Dia mengatakan bahwa dia juga sedang mencari istrinya Natalie dan anaknya Tobin dan anjingnya Freddy. Di sisi lain, Kel akhirnya bertemu dengan Tobin. Tobin menceritakan awal mulanya dia dan keluarganya tersesat di padang belukar ini. Mereka mengikuti suara seorang laki-laki yang meminta tolong dari dalam padang belukar dan menjadi tersesat karenanya. Kel menanyakan seberapa lama mereka tersesat di sini. Tobin tidak yakin, tapi Tobin mengatakan dia tahu di mana Becky dari sebuah batu yang bisa mengetahui segala sesuatu yang terjadi di padang belukar ini. Kel yang tidak punya pilihan selain meminta bantuan Tobin bersemangat untuk menolong teman barunya ini dan mengatakan agar Kel jangan jauh-jauh darinya saat mereka akan mencari Becky. Becky mengikuti Ross ke dalam belukar dan mulai kehilangan Ross. Merasakan panik yang mulai merambat ke dada, Becky dengan panik mencari laki-laki itu. Tiba-tiba sebuah bayangan melompat dari belakang dan membekap mulut Becky. Kel mengikuti Tobin ke sebuah tempat terbuka, di mana terdapat sebuah batu besar menjulang di tengah-tengah hamparan terbuka. Tobin menyentuh batu itu dan menyuruh Kel melakukan hal yang sama. Tapi sebuah teriakan keras dari dalam belukar menghentikannya. Ada seorang pria lain mengendarai pick-up. Pria bernama Travis itu sedang mencari keberadaan Becky. Ketika melewati gereja yang sama, dia melihat ada mobil Kel parkir di situ dan dia berhenti. Setelah mengecek kebenaran plat nomor mobil Kel, Travis melihat ada novel milik Becky tergeletak di jalan. Mengabaikan perasaan takutnya, Travis mulai menjelajah ke dalam belukar. Di perjalanan dia mulai merasakan keanehan. Meskipun dia berjalan lurus ke depan, posisi matahari bisa berpindah tempat. Malam harinya dia bertemu dengan Tobin. Tobin memanggil Travis langsung namanya, membuat Travis bingung. Tobin bersikeras bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya, tapi Travis hanya bisa memandang anak itu dengan tidak percaya. Dengan mengikuti Tobin, Travis akhirnya bertemu dengan Becky yang sudah menjadi mayat dan sudah mulai membusuk.
Tobin memandang Travis dari kejauhan yang sedang menangisi Becky. Kembali ke gereja, Tobin berdiri menghadap hutan belukar dengan ketakutan memandang ke seberang dengan menggenggam erat tali pengikat anjingnya dan memanggil ibunya. Tobin berkata bahwa ada suara laki-laki memanggil namanya dari dalam hutan belukar. Anjingnya, Freddy, berlari masuk ke dalam hutan belukar yang diikuti Tobin. Kemudian kedua orang tuanya mengikuti, dan tidak lama setelah itu mereka semua saling terpencar dan tersesat satu sama lain. Saat malam tiba, ayah Tobin menemukan sebuah batu besar yang menjulang itu. Pagi menggantikan malam, kita melihat lagi scene yang diulang. Kedua kakak beradik Becky dan Kel tiba di jalanan depan gereja dan masuk ke dalam belukar. Merasa tak ada harapan dan tersesat, Travis sayup-sayup mendengar suara Becky dan Kel, dan dia berteriak memanggil mereka. Travis akhirnya menemukan Tobin, Becky, dan Kel. Travis berkata bahwa dia ke situ karena sedang mencari Becky dan Kel setelah mereka menghilang 2 bulan. Padahal Kel yakin mereka baru pergi selama 2 hari. Mereka menemukan ide baru untuk melihat arah mereka berjalan, yaitu dengan cara Travis memanggul Tobin, sehingga Tobin bisa melihat gereja yang sepertinya sudah berkilo-kilometer jauhnya. Tiba-tiba telepon Becky berdering dan menghentikan perjalanan mereka. Terdengar suara teriakan wanita yang terdistorsi melalui panggilan yang mereka terima, menjadikan mereka terhening dalam ketakutan sebelum suara itu terputus sendiri. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba-tiba Becky menjerit kesakitan saat ada setetes darah yang mengalir dari pahanya. Timbul penglihatan yang mengerikan seperti bayangan kematian, dan upacara penumbalan bermain dalam pikirannya. Sebegitu mengerikannya hingga membuat Becky tak sadarkan diri. Dalam situasi yang panik, Ross tiba-tiba muncul dan melakukan CPR pada Becky yang membuat Becky kembali sadar. Ross mengatakan bahwa dia telah berhasil menemukan jalan keluar, tapi dia kembali lagi karena tidak mau pergi tanpa keluarganya. Mereka semua lalu mengikuti Ross karena percaya padanya, yang ternyata Ross membawa mereka ke batu besar itu lagi. Suasana di sekitar batu bertambah menyeramkan ketika Ross menjelaskan dengan berapi-api, seperti ketika dia akan menawarkan sebuah klaster perumahan mengenai entitas dari batu tersebut. Dia berkata bahwa jalan keluar dari situ hanyalah dengan menyentuh batu itu. Tiba-tiba ada teriakan seorang wanita yang menghentikan kegiatan menyeramkan ini. Wanita itu adalah Natalie yang muncul dari rerimbunan belukar. Nat segera melindungi Tobin anaknya dan memperingatkan suaminya untuk menjauh dari mereka. Setelah bertemu pandang dengan Becky, nampasnya tercekat. Dengan terbata-bata, Nat berkata bahwa dia melihat Becky sudah mati. Ross memotongnya dengan mengatakan bahwa Nat hanya bingung. Saat perdebatan Nat dan Ross, tiba-tiba Becky mengalami kesakitan lagi. Muncul penglihatan lain, dia melihat orang-orang berwajah rumput dan Ross yang bermata putih menyeringai ke arahnya. Lalu ia mengajak semua orang kecuali Ross untuk pergi dari situ. Ross mengancam Travis yang akan mengajak Nat dan Tobin ikut, dan mendadak angin dan semak-semak berhenti bergerak, seakan-akan seluruh padang mengancam orang-orang yang tidak sependapat dengan Ross. Saat Ross memunggungi, Travis menubruknya hingga jatuh dan mulai memukulinya. Namun Ross berhasil mengungguli Travis dengan mematahkan lengan Travis. Nat mendorong anaknya hingga berhasil melewati Ross, tapi Nat tertangkap oleh suaminya yang sekarang sudah hilang kewarasannya. Ross yang sudah berubah menjadi psikopat menekan kepala Nat dengan kedua tangannya dan meremukannya hanya dengan tangan kosong. Dengan ngeri mereka berempat kabur tanpa arah dan tujuan ke dalam padang, dan secara mengejutkan mereka bertemu dengan Freddy. Freddy memimpin mereka menuju ke sebuah bangunan seperti gudang tua. Di dalam gedung, Travis meminta maaf atas perbuatannya pada Becky, tapi dia mencaci Kel, adik Becky. Terjadilah percekcokan hingga Kel menghajar muka Travis. Perkelahian terhenti karena suara Ross yang menggedor-gedor pintu gudang. Mereka menaiki tangga menuju ke atap gedung dan mengganjal pintu tingkapnya. Kel dan Travis melihat Freddy di bawah yang berjalan melewati segerumbul kecil belukar dan menghilang ketika mereka menantikan kemunculan Freddy di sisi satunya
yang tahu-tahu sudah muncul di jalan raya menuju ke gereja. Travis menyimpulkan bahwa semak itu menghubungkan secara mistis menuju jalan raya. Saat ingin melihat lebih jelas, Travis terpeleset dan Kel membiarkan Travis jatuh yang disaksikan Tobin. Saat Tobin akan membuka mulut, terdengar suara Ross bersenandung dari salah satu lubang atap. Becky menanyakan di mana Travis. Mendengar jawaban Kel, dia jadi tahu kalau Kel mencelakakan Travis. Becky berlari masuk ke dalam semak belukar yang diikuti Kel. Ross berhasil menangkap Kel. Dengan bengis Ross mengatakan bahwa Kel akan segera ditinggalkan Becky setelah Becky melahirkan. Kel berhasil lolos dari cengkraman Ross dan berlari. Tapi segera Ross bisa menubruknya hingga terjatuh. Saat sedang dipiting Ross, Kel menoleh ke samping dan melihat mayatnya sendiri yang membalas pandangan Kel dengan tatapan tak bernyawa. Hawa dingin menyeruak dari paru-paru Kel saat Ross mencekiknya hingga mati. Travis siuman dan pergi ke dalam padang belukar mencari Becky. Dengan luka dan memar-memar, dia berterima kasih pada Becky karena mempertahankan kehamilannya dan bayinya berhak untuk hidup. Tiba-tiba Ross menangkap Becky dari belakang. Becky ketakutan dan kelelahan, tapi dengan sisa tenaganya dia mengambil gunting yang tergeletak di tanah dan menancapkan ke mata kiri Ross. Becky memaksa untuk bangkit dan berlari hingga dia kemudian menemukan dirinya terkepung oleh orang-orangan rumput yang persis seperti penglihatannya dulu. Orang-orangan itu semakin merapat dan mencegah keinginan Becky untuk kabur. Lalu orang-orangan itu berhasil menangkap Becky dan membawanya ke suatu tempat. Saat Becky tersadar, dia mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelpon dirinya sendiri, yang membuat kita jadi tahu bahwa yang memperlihatkan Becky di scene sebelumnya adalah dirinya sendiri. Saat dia menjatuhkan teleponnya karena kesakitan, Becky memandang pahatan-pahatan pada batu yang menggambarkan ramalan dirinya beserta kehamilannya. Tidak lama kemudian tanah di bawah kakinya amblas, menampilkan akar-akaran di bawah batu besar itu, yang jika diperhatikan dengan seksama ternyata adalah ribuan bayi baik hidup atau mati, menggeliat-geliat di antara akar, menangis meminta pertolongan. Becky melolong melihat pemandangan mengerikan yang terlihat seperti takdir bagi bayinya. Bersamaan dengan dia melahirkan bayinya, dorongan dan teriakan terakhir Becky membuat dia kembali pingsan. Bulan purnama bersinar cemerlang di atasnya yang membuat Becky bangun dalam keadaan setengah sadar. Lalu Becky merasa lapar yang teramat sangat, dan ada Kel yang menyuapinya dengan sesuatu. Becky menanyakan apa yang dia makan, dan Kel menjawab bahwa itu hanyalah rumput. Tapi Becky tidak peduli karena ia sangat lapar. Saat ada darah yang menetes di genangan air, Becky menyadari ada yang tidak beres. Dia menoleh dan melihat mayat bayinya. Becky ternyata disuapi dengan daging bayinya sepanjang waktu. Terpaku, dia menoleh kembali pada Kel yang ternyata sekarang adalah Ross. Travis menemukan Becky tergeletak di dekat batu dengan perut yang sudah mengecil. Travis berteriak menantang Ross untuk keluar. Dengan menyeringai, Ross muncul dari belakang Travis dan mendaratkan pukulannya pada wajah Travis. Ross menjatuhkan Travis ke tanah, tapi Travis berhasil menendang Ross hingga terjungkal. Ross mengambil sebuah patahan tulang dari dalam lumpur dan menghantam wajah Travis sebelum akhirnya menusuk perutnya. Tiba-tiba Becky terbangun dan dengan sisa kekuatannya dia membutakan mata kanan Ross. Kali ini memberikan waktu sesaat bagi Travis untuk memukul balik Ross. Travis membenturkan wajah Ross ke batu. Tobin menonton kejadian itu dengan ngeri saat Travis mencekik ayahnya hingga mati. Melihat Becky yang juga mati, Travis menangis. Dia menoleh ke belakang dan mengetahui bahwa jalan untuk keluar dari sini ada di belakangnya. Travis akhirnya meletakkan tangannya di permukaan batu dan mendapatkan penglihatan. Bola matanya berputar dan dia melihat ribuan jalan keluar. Travis memimpin Tobin untuk keluar dari padang. Dia menoleh dan memberikan Tobin kalung Becky yang berlumur lumpur. Dia mendekap Tobin dan mengangkatnya lebih tinggi dari belukar-belukar itu. Ketika kakinya mendarat, Tobin menemukan dirinya berada dalam sebuah ruangan. Dia berjalan menuju ke satu-satunya pintu dan menyadari dia berada di dalam gereja.
Dia keluar tepat saat mobil Becky menepi di jalan raya. Tobin berlari ke arah mereka dan berteriak sekuat tenaga agar mereka kembali ke mobil dan mengabaikan teriakan Tobin yang lain dari padang belukar. Menyadari bahwa Becky tidak mempercayainya, Tobin mengeluarkan kalung pemberian Travis dan menunjukkan ke Becky. Becky bertanya dari mana Tobin memperolehnya dan Tobin berkata bahwa dia memperoleh dari Travis. Becky berseru pada Kel untuk berhenti karena ada kejanggalan di sini. Mereka lalu kembali ke mobil bersama Tobin yang memandang dengan gugup menanti mobil untuk segera berangkat. Becky berkata pada Kel untuk memutar balik dan membawa Tobin ke Topeka. Travis masih terperangkap di dalam padang merasakan peristiwa itu, tersenyum dan rebah ke tanah. Dia tahu bahwa Becky dan bayinya selamat. Dengan ini dia melihat pemandangan terakhir ke langit dan menutup matanya. Dan film berhenti di sini. Oke guys, walaupun film ini membuat deja vu, tapi masih masuk akal karena keangkeran padang rumput ini memang bisa mempermainkan waktu dan ruang semua orang. Memberikan dua pilihan bagi orang yang memasukinya, apakah akan menjadi psikopat setelah memegang batu atau terbunuh oleh psikopat sebelumnya. Akhir kata, semoga kalian masih punya keberanian untuk bertualang menembus semak belukar setelah menonton film ini. Stay safe, stay well, dan bye.